Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Almaida, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Palu, jurusan Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan 60 langkah asuhan persalinan normal atau APN. Yang pertama, mengamati tanda dan gejala persalinan kala 2, yaitu ibu mempunyai keinginan untuk mengejan, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vaginanya. Kemudian perineum menonjol, dan vulva vagina dan sphincter anal membuka. Kemudian yang kedua, menyiapkan pertolongan persalinan, yaitu memastikan perlengkapan bahan dan obat-obatan esensial siap digunakan, mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam partus set. Kemudian yang ketiga, memakai baju penutup atau celemek plastik yang bersih. Kemudian yang keempat, melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, dan mengeringkan tangan dengan handuk 1 kali pakai atau pribadi yang bersih. Kemudian yang kelima, memakai sarung tangan disinfeksi tinggi, memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk semua pemeriksaan dalam. Yang keenam, menghisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik dengan memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril dan meletakkannya kembali di partus set atau wadah disinfeksi tingkat tinggi atau steril tanpa mengkontaminasi tabung suntik. Kemudian yang ketujuh, memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik, yaitu membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi air disinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut, vagina, perineum, atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkan dengan seksama dengan cara menyeka dari depan ke belakang, membuang kapas atau kasa yang terkontaminasi dalam wadah yang benar, mengganti sarung tangan jika terkontaminasi, meletakkan kedua sarung tangan tersebut dengan benar di dalam larutan dekontaminasi. Kemudian yang ke-8, dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Kemudian yang ke-9, mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin sebanyak 0,5 dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbaik serta merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci kedua tangan seperti di atas. Kemudian yang ke-10, memeriksa denyut jantung janin atau DJJ setelah kontraksi berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal 100 sampai dengan 180 kali per menit. Mengambil tindakan DJJ yang sesuai. Kemudian mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam DJJ dan semua hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. Kemudian yang ke-11, menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan meneran, yaitu memberitahukan ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya. Kemudian 12, meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk mengejan. Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman. Kemudian yang ke-13, melakukan pimpinan mengejan saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk mengejan. Kemudian yang ke-14, persiapan pertolongan kelahiran bayi. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, meletakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Kemudian yang ke-15, meletakkan kain yang bersih dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Kemudian yang ke-16,
Membuka partuset. Ke-17, memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Ke-18, menolong kelahiran bayi lah. Kemudian, saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi. Letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat kepala bayi. Membiarkan kepala keluar perlahan-lahan, menganjurkan ibu untuk mengejan perlahan-lahan atau bernafas cepat saat kepala lahir. Kemudian 19, dengan lembut menyeka muka, mulut dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang bersih. Ke-20, memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran bayi. Ke-21, menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Kemudian 22, setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan di masing-masing sisi bayi. Menganjurkan ibu untuk mengejan saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya ke arah bawah dan ke arah luar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian dengan lembut menarik kepala ke arah atas luar untuk melahirkan bahu posterior. Ke-23, setelah kedua bahu dilahirkan, meluruskan tangan mulai kepala bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum tangan. Membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat dilahirkan menggunakan tangan anterior bagian atas untuk mengendalikan siku dan tangan anterior bayi saat keduanya lahir. Kemudian 24, setelah tubuh dan lengan lahir, meluruskan tangan yang ada di atas anterior dan punggung ke arah kaki bayi untuk menyangganya saat punggung dan kaki lahir. Memegang kedua mata kaki bayi dan hati-hati membantu kelahiran kaki. Kemudian yang ke-25, menilai bayi dengan cepat. Jika dalam penilaian terdapat jawaban tidak dari 5 pertanyaan, maka lakukan langkah awal. Kemudian meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi lebih rendah dan tubuhnya. Bila tali pusat terlalu pendek, meletakkan bayi di tempat yang memungkinkan. 26, segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dan badan bayi kecuali bagian tali pusat. 27, menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dan pusat bayi melakukan urutan pada tali pusat mulai dan klem ke arah ibu dan memasang klem kedua sebanyak 2 cm dan klem pertama ke arah ibu. 28, memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dan gunting, dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut. 29, mengganti handuk yang basah dan menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering. Menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan bernafas, mengambil tindakan yang sesuai. 30, memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu menghendakinya. 31, meletakkan kain yang bersih dan kering, melakukan palpasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua. 32, memberitahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik. 33, dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, memberikan suntikan oksitosin 10 unit IM di sepertiga paha kanan atas ibu bagian luar setelah mengaspirasinya terlebih dahulu. Kemudian ke 34, memindahkan klem pada tali pusat sekitar 5-10 cm dan vulva. Kemudian 35, meletakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini untuk melakukan palpasi, kontraksi dan menstabilkan uterus. Memegang tali pusat dan klem dengan tangan
yang lain. Kemudian 36. Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang berlawanan pada arah bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversio uteri. Jika plasenta tidak akhir setelah 30 sampai 40 detik, menghentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikut mulai. 37. Setelah plasenta terlepas, minta ibu untuk mengejan sambil menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke arah atas mengikuti kurve jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawanan pada arah uterus. Kemudian 38. Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Kemudian yang ke-39, segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir melakukan meses uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan melakukan meses dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Kemudian 40, memberikan kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Kemudian 41, mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera menjahit laserasi yang mengalami pendarahan aktif. Kemudian 42, menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan baik. Kemudian 43, mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membilas kedua tangan yang masih bersarung tangan tersebut dengan air disinfeksi tingkat tinggi dan mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering. Kemudian 44, menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau steril atau mengikatkan tali disinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati di sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dan pusat. Kemudian 45, mengikat satu lagi simpul mati di bagian tali pusat yang berseberangan dengan simpul mati yang pertama. Kemudian 46, melepaskan klem bedah dan meletakkan di dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian 47, menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. Kemudian 48, menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. 49, melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan vagina. Kemudian 50, mengajarkan pada ibu dan keluarga bagaimana melakukan meses uterus dan memeriksa kontraksi uterus. Kemudian 51, mengevaluasi kehilangan darah. Kemudian 52, memeriksa tekanan darah nadi dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Kemudian yang 53, menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi 10 menit, mencuci dan membilas peralatan setelah didekontaminasi. 54, menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi 10 menit, mencuci dan membilas peralatan setelah dekontaminasi. 55, membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfeksi tingkat tinggi, membersihkan cairan ketuban, lendir dan darah, membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Kemudian 56, memastikan bahwa ibu nyaman, membantu ibu memberikan ASI, menganjurkan keluarga dan memberikan ibu minuman dan makanan yang diinginkannya. Kemudian 57, mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan dengan urutan klorin 0,5% dan membilasnya dengan air bersih. Kemudian 58, mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin, membalikan bagian dalam keluar dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5% setelah 10 menit. Kemudian 59, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir.
Kemudian 60, melengkapi partograf halaman depan dan belakang. Sekian materi dari saya akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.